Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul Manusia Sejati. Baiklah, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami apa yang Bapa hendak sampaikan. Roh Kudus Tuhan, buatlah kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, lalu kami mau hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca kebenaran firman Tuhan Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya inilah manusia yang sejati. Manusia yang diciptakan oleh Allah yang masih memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Allah. Manusia yang masih melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Manusia yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah, menyatu dengan Allah dalam kesucian, dalam kekudusan. Nah saudaraku, bukti bahwa saat itu manusia masih memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Allah adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia saat itu semuanya seperti yang Allah kehendaki. Kejadian pasal yang kedua ayat 19, firman Tuhan katakan begini, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti namanya makhluk itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Adam menamai semua binatang yang diciptakan oleh Allah, semuanya persis seperti yang Allah kehendaki. Dari mana kita bisa mengetahuinya bahwa semuanya itu seperti yang Allah kehendaki? Saudara, sebab Allah tidak pernah berkata bahwa nama-nama yang Adam berikan kepada binatang-binatang itu ada yang salah. Dan firman Tuhan menegaskan itu. Firman Tuhan katakan, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi semuanya sama sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan perasaan Allah. Sebab Allah tidak komplain bahwa Adam melakukan hal yang salah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita bisa melihat bahwa manusia sejati yang Allah ciptakan adalah manusia yang memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Manusia yang segambar dengan Allah, kudus seperti Allah yang kudus. Manusia sejati juga memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Ada persekutuan yang begitu indah yang terbangun saat itu, saudaraku. Buktinya apa? Firman Tuhan katakan begini, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya.
Saudaraku, ini artinya manusia yang sepikiran seperasaan dengan Allah selalu diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi rekan sekerja Allah. Nah, tetapi pada akhirnya semua keindahan hidup manusia yang sejati saat itu menjadi rusak ketika manusia memberontak kepada Allah karena manusia lebih mengikuti cara berpikir iblis. Artinya disinilah pikiran manusia dirusak oleh iblis, yang memang saat itu iblis ingin merusak rencana Allah. Pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan firman Tuhan katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang adalah, apakah rencana Allah gagal ketika manusia jatuh dalam dosa? Tidak. Sebab Allah kembali berbelas kasihan kepada manusia dan memberi anugerah keselamatan kepada manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sekarang kita harus mengerti bahwa keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan rencana Allah untuk mengembalikan manusia ciptaannya. Dalam hal ini, orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya dapat dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Apa rancangannya? Allah ingin mengembalikan kita, manusia ciptaannya, supaya kembali menjadi manusia yang sejati. Perhatikan itu, saudaraku. Kembali menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang segambar dengan Allah, manusia yang sepikiran dan seperasaan dengan Allah, manusia yang bisa kembali tinggal bersama-sama dengan Allah dan hidup dalam kerajaan Allah. Saudaraku, jika demikian pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya manusia bisa dikembalikan menjadi manusia yang sejati? Saudaraku, perhatikan baik. Allah telah memberi contoh hidup, ya, contoh hidup manusia yang sejati itu di dalam diri yang mulia Tuhan Yesus Kristus, atau dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya, saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus berjuang untuk mengenakan gaya hidup atau cara hidupnya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita bisa dikembalikan menjadi manusia yang sejati seperti rancangan Allah semula. Nah, saudara, itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan itu, saudara. Ini artinya hidup Tuhan Yesus adalah hidup yang sempurna, sepikiran dan seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau sebagai orang percaya kita tidak mau berjuang untuk mencapainya, ya, untuk hidup sama seperti Kristus hidup, itu artinya hidup kita tidak bisa dikembalikan menjadi manusia yang sejati, manusia yang sempurna. Dan berarti hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau tidak berkenan di hadapan Allah, kita tidak mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Atau Allah tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Dan itu juga artinya kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk hidup sama seperti Kristus, maka kita harus membuang semua pola pikir kita yang lama, cara hidup kita yang lama, pikiran kita yang lama yang telah dirusak oleh iblis. Kita harus lepaskan semua itu. Keterikatan diri kita dengan dunia ini harus dilepaskan. Lalu kita mulai mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dan kita mulai hidup di dalam ketaatan, melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kita berkenan kepada Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.